Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Bahwa sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum adanya piagam PBB, dunia ini adalah dunia rimba, di mana satu kelompok dan kelompok yang lain saling serang, saling menghancurkan, saling adu kuat, siapa kuat dia menang. Jadi dulu itu perang itu normal, pembantian itu normal, pembumi hangusan normal, penjajahan normal, perbudakan juga normal, semuanya normal dulu. Kalau sekarang kita ribut-ribut bagaimana Israel melakukan genosida atas orang-orang Palestina di Gaza, dulu itu Turki Utsmani itu juga pernah melakukan genosida terhadap orang-orang Kristen Armenia, sampai hampir 2 juta orang dimusnahkan oleh Turki Utsmani pada waktu itu. Dan sebaliknya genosida terjadi di mana-mana sejak zaman kuno. Nah, sampai kemudian terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dengan korban yang luar biasa yang menyadarkan masyarakat internasional tentang dibutuhkannya satu tatanan baru yang bisa mencegah perang tak berketentuan seperti yang terjadi sebelumnya. Karena perang yang tidak karu-karuan, hukum rimba itu menjadi sejarah umat manusia selama ribuan tahun, sejak zaman Sumeria, Assyria, Mesir kuno, Romawi kuno, seperti itu semua. Jadi orang dibantai itu dulu udah biasa. Nah, kenapa sekarang ini kita ngeri dengan pembantian-pembantian dulu? Karena kita dididik di dalam zaman sesudah adanya kesepakatan internasional tentang tatanan dunia yang baru yang didasarkan atas aturan-aturan dan bukan sekedar adu kuat di antara aktor-aktor yang ada. Nah, itu dulu. Nah, sekarang bagaimana dengan langkah-langkah yang harus dilakukan, yang akan dilakukan khususnya oleh Nahdlatul Ulama ini? Pertama-tama saya ingin ingatkan kembali, tegaskan kembali sesuatu yang sudah saya ulang-ulang sebetulnya sejak lama sekali, bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai inisiasi untuk membangun peradaban baru, sebagai rintisan untuk membangun peradaban baru. Saya menolak tesis yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai tanggapan atas menangnya Wahabi di Hijaz. Saya tolak itu. Mungkin ada kaitannya dengan itu, tapi bukan hanya itu. Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan visi yang jauh lebih besar, yaitu visi untuk membangun peradaban dengan kepemimpinan dari para ulama. Ini adalah visi yang selama ratusan tahun sudah tidak pernah muncul lagi di dalam sejarah dunia Islam, dan baru dimulai di Indonesia ini dengan lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini lahir setelah runtuhnya konstruksi peradaban Islam yang lama pada waktu itu, yaitu Turki Utsmani sebagai tulang punggungnya. Runtuh karena Perang Dunia Pertama, hilang, dan kemudian orang bertanya tentang apa penggantinya. Dan ketika lahir kerajaan Saudi yang berbasiskan mazhab Wahabi, ini ditolak oleh kiai-kiai kita. Kenapa? Karena tidak bisa, ini keyakinan dari para ulama kita, tidak bisa peradaban baru itu dibangun selain dengan semangat atas dasar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya Ahlussunnah wal Jamaah yang punya vitalitas untuk membangun peradaban baru. Bukan Wahabi, bukan juga Syiah. Nah, oleh karena itu, semua langkah strategis yang dikerjakan oleh para ulama kita sejak awal hingga sekarang ini terkait dengan 2 hal tadi. Terkait dengan upaya untuk secara tadriji, sebagaimana disampaikan oleh Islam, membangun sendi-sendi peradaban baru. Dan yang kedua, mempertahankan kehadiran Ahlussunnah wal Jamaah di dalam strategi peradaban baru itu sendiri. Nah, maka begini, dulu itu peradaban Nusantara itu memang peradaban Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mengislamkan Nusantara ini kan para wali songo dan wali-wali yang lain, dan semuanya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam di Nusantara ini, Islam yang ada itu Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang lain. Dan ini yang dilihat dan diyakini betul oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu sebabnya kalau kita baca risalah beliau tentang Ahlussunnah wal Jamaah, itu ditegaskan betul bahwa Nusantara ini Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa kemudian ada yang ikut Muhammad Abdul Rasyid Ridho, ada yang ikut Wahabi dan sebagainya, ini datang baru. Tapi yang asli adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka sebetulnya Hadratus Syekh itu ingin supaya ini balik ke Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Bagaimana supaya ini dibangun, digalang lagi untuk kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu sebabnya kemudian Hadratus Syekh setuju untuk mendirikan apa yang kemudian disebut sebagai MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang kemudian berubah menjadi MASYUMI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dengan harapan bahwa ini bisa menjadi wadah untuk menggalang kembali semuanya balik ke Ahlussunnah wal Jamaah, di antara yang macam-macam itu. Nah, kenapa harus Ahlussunnah wal Jamaah? Karena hanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, peradaban yang baru yang dibangun itu, ini tetap sambung dengan warisan dari peradaban yang ada sebelumnya. Jadi bukan ngarang sendiri, sesuatu yang baru ngarang sendiri, tetapi derivasi dihasilkan dari wawasan-wawasan yang kita warisi sebagai turos. Tapi kemudian secara kreatif menghasilkan gagasan-gagasan untuk peradaban baru itu. Maka harus Ahlussunnah wal Jamaah. Ini visi dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari.